Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ingsun dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga sahabat dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan lahir dan batin, dibahagiakan keluarganya. Pada hari ini saya lagi berada di Bukit Teletabis, tepatnya di Cicalengka Dreamland. Waktu itu pernah direview, tapi waktu itu pengerjaannya masih belum selesai. Kali ini alhamdulillah, tapi ini pun belum 100% beres karena nanti akan ada roller coaster, ada rumah tahfiz, ada juga apa ya tadi teh. Nanti kita review kembali spot-spot fotonya. Karena tempat wisata ini miliknya Syekh, jadi tidak heran ya kalau nuansanya islami banget, sangat banyak pelajarannya di situ, mengingatkan kita tentang hidup ini, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, kemana kita akan kembali. Ya, sepertilah dakwah dalam berbentuk taman rekreasi, taman wisata. Baru kali ini saya melihat taman seperti ini, nuansanya seperti ini. Yuk, untuk lebih jelasnya ikuti terus. Ini pun pengerjaannya belum selesai 100%, masih baru sekitar berapa persen ya, 60 mungkin, karena nantinya masih akan dibangun ada roller coaster, rumah tahfiz, dan banyak lagi. Ini spot ketiga. Di spot ketiga ada tangga kehidupan, sebuah spot yang mengilustrasikan adanya tangga sebelum dan setelah kehidupan yang tak terbatas. Masih ada 10 tempat singgah dari 13 perjalanan yang akan kita lalui untuk bisa sampai pada tujuan akhir manusia, surga atau neraka. Sebuah rihlah yang diriwayatkan menempuh waktu selama 50.000 tahun di perhitungan dunia. Nah, siapkah kita dengan perbekalan yang sudah kita kumpulkan hingga saat ini? Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Robmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Kemudian masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Al-Fajr 27-30. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Hadis riwayat Bukhari. Untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Di sini ada alam roh, kandungan, dunia, kubur, alam semesta, kebangkitan, mahsyar, syafaat, hisab, penyerahan catatan, mizan, telaga, sirot, dan akhirnya ke surga atau neraka. Oke, ini spot ketiga. Spot keempat, ada ayunan.
sebuah spot yang mengilustrasikan hidup di dunia itu penuh ketidakpastian, sehingga kita harus selalu berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Berpegang eratlah sehingga naik dan turunnya kehidupan yang dijalani tak membuat Anda menyerah hingga tersungkur karena lupa bersyukur. Janganlah terlepas dari hukum Al-Qur'an sebagai tali yang menguatkan iman dari godaan dunia yang melenakan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Spot keempat. Spot kelima ada Al-Sirat. Ini mengilustrasikan sebuah spot yang mengilustrasikan pembuktian terakhir manusia. Apakah manusia bisa melalui sirat dengan selamat, yang memberikan peringatan kepada kita untuk mengimani adanya sirat dan selalu meningkatkan ketakwaan. Takut akan ketinggian itu sudah jadi hakikat manusia dan akan dihadapannya, dan akan ada masa di mana seorang hamba takut luar biasa kala di hadapannya terbentang jembatan yang panjang dan tipis dan berduri. Di bawahnya api yang menjilat, siap untuk menangkap siapa saja yang gagal melintas. Itulah jembatan Shiratal Mustaqim sebagai perantara yang menentukan hunian akhir manusia. Orang mukmin berada di atasnya atau sirat. Ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Inilah ilustrasi jembatan Sirat. Spot ke-6. Spot ke-7. Di sini ada pintu dunia. Sebuah spot yang mengilustrasikan sebuah gerbang masuk di dunia, di mana manusia hanya bisa selamat ketika memiliki sebuah buku instruksi dari Sang Khalik. Dengan kasih sayangnya, manusia memperoleh panduan untuk menikmati dunia dengan kebaikan dan keluar darinya dengan kemuliaan. Sebuah mukjizat panduan hidup yang bernama Al-Quran. Andai dunia tak terasa nyaman dan menimbulkan keresahan, bisa jadi karena panduan itu telah terabaikan. Nauzubillah min dzalik. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 16. Spot ke-7. Spot ke-8 ada surga dan neraka. Pintu surga dan neraka. Pintu masuk terakhir yang di dalamnya tersembunyi pilihan antara neraka, hell, dan surga atau heaven, di mana pengunjung akan merasakan kira-kira dirinya pantas masuk pintu mana. Hingga detik ini pintu surga telah terbuka karena kerinduan akan hamba yang beriman, sedangkan neraka tertutup rapat karena Allah tak berharap kita menjadi penghuninya. Tentukan pilihan sahabat selagi masih ada masa. Orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Quran Surat Az-Zumar ayat 71. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan. Pula kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Bahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Spot ke-8. Spot ke-9. Ada api neraka nih sahabat. Sebuah spot yang bermakna perhatian.
akan jilatan api neraka yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia. Dan juga berhati-hati untuk menjaga setiap langkah di dunia supaya terhindar dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Inilah tempat yang gulita, bukan karena tak ada cahaya, namun gelapnya karena nyala panas yang kejam hingga menghitam 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Tak ada yang menginginkannya menjadi tempat kembali. Inilah pengingat agar kita terhindar dari pedih karena mendidih. Nabi Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat kelak akan muncul dari neraka api yang berbentuk leher. Ia memiliki 2 mata yang dapat melihat, 2 telinga yang dapat mendengar, dan lisan yang dapat berbicara. Ia katakan, aku ditugaskan mengambil 3 macam orang, yaitu orang yang berlaku sewenang-wenang dan keras kepala, orang yang menyembah Tuhan lain di samping Allah, dan orang yang membuat patung-patung. Hadis riwayat Tirmizi. Api neraka, banyak pengunjung sahabat. Spot ke-9, ada penemu optik dunia. Sebuah spot yang menunjukkan bahwa menjadi muslim dengan tawakal tidak hanya Al-Manazir, The Book of Optic karya Ibnu Al-Haytham, menjadi awal sejarah perkembangan kamera modern. Al-Hazen, begitu orang barat menyebutnya, membuktikan ketekunan yang dilandasi keimanan akan menjadikan ilmu sebagai bekal amal. Anda pun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang muslim yang kuat dalam iman dengan kecerdasan intelektual. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah, dan masing-masing memiliki kebaikan. Bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan dari Allah dan janganlah bersikap lemah. Hadis riwayat Muslim. Spot ke-9. Dan di spot ke-10 ada penemu pesawat. Sebuah spot yang mengilustrasikan bahwa dengan berilmu akan meninggikan derajat di dunia maupun di akhirat, di mana dari Al-Quran banyak sekali ilmu yang bisa diaplikasikan menjadi sumber pengetahuan yang luar biasa. Ketika menyebutkan aerodinamika, sebagian besar kita pasti akan teringat nama Huraik bersaudara, seolah merupakan Abbas ibnu Firnas, perintis uji ilmiah penerbangan dunia yang menginspirasi ilmuwan barat yang malah lebih kita kenal. Keberhasilan yang telah tercatat oleh tinta emas sejarah ini tak lepas dari ketekunannya dalam memahami Al-Quran, sebuah bukti perlunya muslim merpasi perumpamaan yang Allah sampaikan dalam kalimat di setiap ayat yang menginspirasi. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nahl ayat 79. Spot ke-10. Itulah ke-10 spot di Cicalengka Dreamland yang sebelumnya pernah di-review, tapi waktu itu belum selesai pembangunannya. Ini pun belum selesai, masih dalam tahap pembangunan. Nanti ada flying fox terpanjang, katanya sih 700 meter panjangnya. Wow, keren banget. Ada berkuda. Oh ya, sebagai informasi, di sini tuh tiket masuknya 20.000 ya sahabat. Parkirnya 5.000 per jam. Kita sudah berapa jam ya? Parkirnya 5.000 per jam. Ya. Flying Fox 75.000, berkuda 20.000, dan ada arena bermain anak-anak juga. Nah, itulah tadi ke-10 spot foto yang ada di Cicalengka Dreamland. Semuanya ada pelajaran tersendiri buat kita, ada ilmu-ilmu yang kita dapatkan, mulai dari mana kita hidup, kemana, untuk apa kita hidup. Subhanallah, Masya Allah, baru kali ini saya menemukan tempat rekreasi yang isinya sangat islami, sangat menginspirasi.
Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Ingsun semuanya. Tadi itulah review kita kali ini tentang spot-spot yang ada di Cicalengka Dreamland. Semoga tempat ini menginspirasi sahabat semuanya. Ya, alhamdulillah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.